Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Febiola dari kelompok 9. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang kedudukan filsafat dalam Islam. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, pengertian filsafat. Filsafat Islam juga sering disebut filsafat Arab dan filsafat Muslim, merupakan suatu kajian sistematis terhadap kehidupan, alam semesta, etika, moralitas, pengetahuan, pemikiran, dan gagasan politik yang dilakukan di dalam dunia Islam atau peradaban umat Muslim dan berhubungan dengan ajaran-ajaran Islam. Menurut Profesor M.T. Tahir Abdul Muin, dalam buku Sejarah Falsafah Islam, halaman 11 dituliskan, filsafat atau falsafah adalah ilmu yang menyelidiki tentang hubungan Tuhan, manusia, dan alam dengan pikiran yang mendalam dan bebas. Berbeda dengan ilmu, maka filsafat dalam mencari kebenaran tidak membatasi diri dengan pengertian bahwa ia hendak mencari keterangan yang sedalam-dalamnya, sedangkan ilmu dalam penyelidikannya membatasi diri pada dasar pengalaman. Dalam membicarakan filsafat Islam, KHMT Tahir Abdul Muin dalam buku berjudul Sejarah Perkembangan Filsafat, halaman 81 mengatakan bahwa filsafat ialah ilmu tentang segala yang wujud, menurut sekadar kekuatan manusia. Apa yang dikatakan oleh Tahir Abdul Muin tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh I.R. Purjawijatna dalam buku Pembimbing ke Arah Filsafat, halaman 91, bahwa objek materi filsafat ialah ada yang mungkin ada. Oleh karena yang dibicarakan oleh filsafat adalah segala yang mewujud, ada dan yang mungkin ada, maka filsafat yang mulanya tertuju ke arah pembahasan tentang alam. Surat Ar-Rum ayat 8 yang artinya, dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka, Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya, kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Tuhannya. Sebagaimana dikemukakan terdahulu, bahwa filsafat membicarakan tentang Tuhan, manusia, dan alam. Dengan kata lain bahwa filsafat itu mengandung 3 cara berpikir. Berpikir tentang alam, berpikir tentang diri sendiri, menyelidiki segala sebab dalam hubungan satu sama lainnya, sampai kepada pengertian terhadap sebab yang pertama atau sebab dari segala sebab. Sejarah telah membuktikan bahwa berkat Islamlah, maka filsafat itu dapat berkembang dengan baik dan mempunyai kedudukan yang terhormat dalam dunia ilmu pengetahuan, dan Islam pula lah sesungguhnya yang menyelamatkan filsafat Yunani dari saat-saat hampir tenggelamnya. Baiklah, yang kedua yaitu ciri-ciri filsafat dalam Islam. Timbulnya filsafat dalam dunia Islam dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu yang pertama, faktor dorongan ajaran Islam. Yang kedua, faktor perpecahan di kalangan umat Islam atau intern. Yang ketiga, faktor dakwah Islam. Yang keempat, faktor menghadapi tantangan zaman atau ekstern. Dan yang kelima, faktor pengaruh kebudayaan lain. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, yaitu Alia Sekarsari. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan, nama saya Alia Sekarsari dengan NIM 2120205056. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Nabila Febiola. Kedudukan filsafat dalam Islam. Filsafat dianggap dapat membawa kepada kebenaran. Maka, Islam mengakui bahwa selain kebenaran hakiki, masih ada lagi kebenaran yang tidak bersifat absolut, yaitu kebenaran yang dicapai sebagai hasil usaha akal budi manusia. Mengenai kedudukan filsafat dalam Islam, maka filsafat cukup mendapat tempat yang sangat penting dalam Islam dengan beberapa kenyataan. A. Dalam sejarah Islam, pernah muncul filosof-filosof muslim yang terkenal seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rushd, dan lain-lain. Bahkan mereka ini dianggap sebagai mata rantai yang menghubungkan kembali filsafat Yunani yang pernah menghilang di barat. Dan berkat jasa-jasa kaum muslimin, maka filsafat tersebut dapat dikenal kembali oleh orang-orang barat. B. Terdapatnya sejumlah ayat-ayat Al-Quran yang mendorong pemikiran-pemikiran filosofis. C. Meskipun Islam memberi tempat yang layak bagi hidup dan perkembangan filsafat, namun Islam menilai bahwa filsafat itu hanyalah merupakan alat belaka dan bukan tujuan. Filsafat dapat digunakan untuk memperkokoh kedudukan Islam. Umpamanya dapat dijadikan sebagai jalan untuk memperkuat bukti eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Diakui pula bahwa kebenaran filsafat bersifat nisbi dan spekulatif. Nisbi artinya relatif dan tidak mutlak kebenarannya.
Spekulatif artinya kebenarannya bersifat spekulasi dan tidak dapat dibuktikan secara empiris. Jadi tidak perlu melihat filsafat sebagai momok yang menakutkan, tetapi ia harus dipelajari dengan baik. Dengan demikian, kita dapat menggunakan hal-hal yang positif di dalamnya dan membuang hal-hal yang tidak menguntungkan bagi Islam. Filsafat dapat membantu agama dalam menghadapi masalah-masalah baru atau masalah yang belum ada ketika Al-Quran diturunkan. Misalnya, tentang bayi tabung, jawabannya hanya dapat ditemukan dengan cara menerapkan prinsip-prinsip yang ada dalam Al-Quran disertai penggunaan akal yang tepat. Filsafat dapat membantu merumuskan pertanyaan-pertanyaan kritis yang menggugah agama dengan memacu pada hasil ilmu pengetahuan dan ideologi-ideologi yang ada pada saat ini. Melalui metode berpikir filsafat yang kritis, analitis, dan sistematis yang banyak digunakan para ulama, muncul disiplin-disiplin baru ilmu yang banyak membutuhkan penggunaan akal, walau tetap tidak terlepas dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, ilmu usul fikih, ilmu tasawuf, ilmu kalam, dan lain sebagainya. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.